umat yang kitabah, umat yang khitabah. Maka kita tak heran wahyu pertama itu Allah turunkan, yaitu Iqra, sebagaimana itulah awal peradaban agama Islam. Bagaimana seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yaitu sebuah mukjizat dari Allah, perlahan-perlahan Allah mengajarkan kepada nabi, yaitu membaca Iqra. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang Iqra dan pribadi wal qalam. Karena fondasi kita ataupun panca jiwa kita, nahnu qaumun naqra'u wa naktubu wa nakhtubu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selamat datang kepada kawan-kawan hadirin, kawan-kawan di webinar kedua, dan adapun kawan-kawan yang baru hadir ya, yang ikut webinar kedua dan belum ikut webinar 1, saya ucapkan selamat datang. Ahlan alaikum. Adapun acara ini yaitu workshop literasi, ya, festival musim panas liburan mahasiswa PPI Lebanon. Adapun acara ini diselenggarakan oleh bagian PSDA PPI Lebanon dan berkolaborasi dengan STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Rodotul Hasanah, Medan, Sumatera Utara, yaitu kami menghadirkan narasumber yang super ya, yang berpengalaman dalam bidang literasi. Sebelum itu, saya ingin mengenalkan diri dulu kepada kawan-kawan yang baru ya. Nama saya Lutfi. Saya akan ataupun saya sini menjadi moderator yang insya Allah akan memodernisasi acara kita insya Allah sampai habis ini. Untuk selanjutnya kita akan ataupun saya akan mengenalkan ya narasumber kita pada hari ini, yaitu Yang Mulia Al-Ustaz Radin Al-Mukhtar Harahap, SHI MPD. Beliau merupakan alumni Ar-Rodotul Hasanah, Pondok Pesantren di Medan, Sumatera Utara, dan beliau menyandang gelar S1 Hukum Keluarga Islam di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, dan baru-baru ini beliau telah menyelesaikan studi beliau di S2 Pendidikan Islam di UINSU, ya, MPD, dan beliau sekarang itu editor di Rauda Publishing dan peneliti di STIT-RH, sekaligus beliau penulis buku, penelitian, dan karya-karya ilmiah. Info lanjut dan karya-karya beliau bisa dilihat di Google Scholar untuk di searching. Kawan-kawan yang saya muliakan, sebagai info dan maklumat, ya, dan sebagai mukaddimah juga untuk kawan-kawan yang baru ini, adapun minggu yang lalu kami telah melaksanakan webinar yang pertama ya bersama Ustaz juga narasumber kita, Ustaz Radin Al-Mukhtar dan Ustaz Muhammad Handika Surbakti. Saya ingin memberikan ya poin-poin penting sebagai mukaddimah untuk kawan-kawan yang baru hadir ini. Ada beberapa poin-poin penting setidaknya yang sangat penting dari pemaparan beliau minggu kemarin yang akan saya bacakan sebagai ulasan kita dan kenalan juga bagi kawan-kawan yang baru hadir. Beliau minggu lalu telah memaparkan materi beliau dengan tema mengenal keistimewaan dan kemampuan menulis. Tema ini adalah mukaddimah dari pemaparan beliau yang akan dilanjutkan hari ini, insya Allah. Yang pertama itu poinnya, yang pertama ya, jangan tunggu jadi ahli baru menulis, namun menulislah biar jadi ahli. Yang kedua, tulisan ada beberapa macam. Yang pertama, pribadi terbuka seperti website pribadi, tulisan di dunia maya. Yang kedua, terbuka publik atau dikonsumsi oleh publik, yaitu non-fiksi, yaitu berbasis data, fiksi, yaitu imajinatif. Yang ketiga, faksi, yang real, sesuai kejadian. Adapun yang terakhir, yaitu hobi adalah suatu kecenderungan yang diulangi berkali-kali. Menulis, jangan cari waktu luang, tapi luangkan waktumu untuk menulis. Mudah-mudahan poin ini bisa menjadi istinbat, kesimpulan ya, yang beliau paparkan minggu yang lalu. Sebenarnya banyak ya poin-poin yang penting dari beliau, insya Allah nanti saya share ke grup ya, untuk kawan-kawan yang hadir dan yang baru hadir. Ya, tanpa menunggu waktu yang lama ya, untuk kawan-kawan, sebentar ya.
Ya, untuk kawan-kawan, ketika narasumber berbicara, tolong di unmute dan melihatkan videonya, terus menulis ya apa poin-poin penting dari beliau, dan menulis nama lengkapnya di Zoom untuk mendata absensi nanti insya Allah di akhir acara. Adapun webinar kita pada hari ini, yaitu 5 langkah teknis penulisan yang insya Allah akan dipaparkan oleh narasumber kita yang mulia Al-Ustaz Radin Al-Mukhtar. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami perkenankan dengan segala hormat. Halo Ustadz. Aku tadi. Tes. Afwan Ustaz, suara antum nggak kedengaran nih. Tes. Ayo. Kedengaran? Mas Mo, alaan. Afwan ya, agak naik turun tadi sinyalnya. Ini insya Allah kita hari ini akan memulai webinar kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi wa akrimna binuril ilmi wal fahmi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua panitia yang telah menyelenggarakan Summer Festival Perhimpunan Pelajar Indonesia Libanon yang bekerja sama dengan STIT Rodotul Hasanah. Ini adalah pertemuan kita yang kedua setelah kemarin kita sudah menguatkan tekad bahwa literasi, menulis, dan mendalami ilmu adalah langkah kita. Moderator selalu mengatakan bahwasanya nahnu qaumun naktub wa naqra wa nakhtub.
Kita adalah kaum yang membaca, kita adalah kaum yang menulis, dan kita adalah kaum yang berdakwah atau berkhutbah. Kalau misalnya sudah sampai umurnya, bisalah berkhitbah sekaligus. Kan sama itu wazannya ya. Jadi kita akan meneruskan apa yang telah kita tekadkan itu sebagai kaum literasi kepada langkah dalam kepenulisan. Sebenarnya jumpa sebelumnya sudah ada saya singgung bahwa kalau kita hendak menjadi seorang penulis, maka yang harus kita sambung adalah rangkaian-rangkaian yang 5 ini. Orang banyak pelatihan-pelatihan yang menawarkan bahwa menulis itu adalah menulis. Dan saya secara pribadi percaya bahwa menulis itu menulis, tetapi kadang-kadang kalau kita semboyankan menulis itu menulis, tulisannya tak jadi-jadi. Atau kalau misalnya pun jadi, tulisannya tak tahu mau diapakan. Atau kalaupun jadi, tulisannya mungkin masih berantakan. Atau kalaupun jadi, tulisannya masih kurang di sana-sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau betul-betul menulis, kita harus bisa mengkonek atau menyambungkan 5 langkah yang akan kita bicarakan satu persatu ini. Tapi mungkin kita akan betul-betul atau kita akan dalami betul dalam tahap pre-writing. Karena pre-writing ini sebenarnya perencanaan bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita membuat strategi-strategi agar tulisan kita itu selesai. Banyak orang yang semangat ketika webinar seperti ini, semangat ketika acara-acara seminar tentang kepenulisan, banyak idenya sampai dia sebenarnya ketika kita lagi webinar itu sebenarnya dia mau keluar dan langsung mau menuliskannya itu. Tetapi kadang-kadang terhenti karena dia tidak tahu mau diapakan. Jadi kita akan dalami pre-writing ini supaya ini benar-benar menjadi ya proyek yang selesai dari tulisan-tulisan kita itu. Nah, saya sudah ada meng-share dengan Ustadz Suhendri itu ya tentang apa yang mau kita laksanakan, dan itu akan kita jelaskan juga nanti di sini, insya Allah. Maka marilah kita dalami sama-sama tentang pre-writing ini. Apa sebenarnya pre-writing, apa yang mau kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kawan-kawan semua, kalau yang banyak orang yang menulis itu ya menulis saja, menulis apa yang dirasakan, menulis apa yang dilihat, menulis apa yang telah terjadi dalam kehidupannya, tapi dia belum sadar bahwa dia mau jadikan apa tulisan itu. Maka dalam pre-writing itu yang harus benar-benar kita pikirkan dan harus matang, nanti juga akan saya share di kolom chatting itu mengenai template pengajuan buku, kalau misalnya itu buku, atau kalau sekedar tulisan ini tulisan bebas, ini bisa kita jadikan langsung praktek. Bahwa hal yang pertama yang perlu kita dudukkan atau perlu kita rencanakan betul-betul adalah ide-ide kita itu mau kita jadikan apa. Banyak sekali kita berpikir akan sesuatu tetapi kita nggak tahu ini pikiran kita ini bermanfaat untuk siapa. Ini pikiran kita ini akan dibaca oleh siapa. Ini pikiran kita ini pentingnya apa sih? Ini pikiran kita ini mau kita jadikan judul tulisannya apa? Ini jadi banyak, dan ide itu tidak sedikit. Apa yang kamu pikirkan itulah yang namanya ide. Apa yang kamu terdetik dalam diri kita itu adalah ide. Maka pre-writing ini bagaimana kita rencanakan satu ide kecil, bisa jadi kecil ide itu. Tetapi ide itu akan kita jadikan sebuah tema tulisan, yang tulisan itu kita harapkan akan dibaca oleh orang yang kita mau. Dan ini kalau mahasiswa-mahasiswa itu kan biasanya begitu itu. Mahasiswa itu biasanya kalau
menulis sesuatu, tembakannya harus jelas. Kalau misalnya dia ini kalau laki-laki si cewek ini yang harus baca, misalnya. Gitu. Atau kalau tidak, kita harus dibaca oleh orang tua kita. Jadi apa yang mau kita baca? Jadi ceritanya di pesantren sekarang itu sedang lockdown total. Lockdown total, ditutup semua area. Ditanya kepada saya, Ustadz, apa kira-kira ide yang mau Ustadz tulis waktu penerimaan murid baru ini? Waktu penerimaan murid baru kira-kira ide apa yang kita kepikiran? Ide untuk sabar dalam menuntut ilmu. Nah, bisa jadi ide untuk sabar dalam menahan kerinduan sama orang tua, bisa jadi. Tapi ada satu buah tulisan yang insya Allah mohon doanya dari kawan-kawan juga, itu memang ditenggat dalam 1 bulan ini harus sudah selesai. Dalam 120 halaman saya mau menulis buku tentang Alhamdulillah anakku jadi santri. Karena kadang-kadang yang tersiksa itu bukan santrinya, tapi orang tuanya. Begitu. Jadi kita harus bisa melihat sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau kita mau menulis, kita bukan hendak menuangkan siapa diri kita saja, tapi kita hendak memberi manfaat bagi orang-orang banyak. Maka satu ide kecil pun itu bisa kita rancang, kita rencanakan untuk menjadi topik yang besar atau judul yang bagus untuk sebuah tulisan. Mari kita lihat apa yang menjadi sharing kita di grup peserta literasi PPIL itu. Gini, kita maunya panitia menetapkan bahwa nanti akan ada lomba, dan itu tetap saja panitia yang menjadi penilai, menjadi penyelenggara dan lain sebagainya. Tapi mari kita juga berpikir bahwa kita walaupun tidak lomba, kita harus menyelesaikan satu buah kenang-kenangan, 1 bulan kita workshop. Ini pertemuan kedua, insya Allah nanti pertemuan ketiga kita mau mendalami 1 buah kajian untuk memperdalam atau memperkuat apa yang menjadi tulisan kita. Maka insya Allah saya lagi lobby juga itu, ada teman di Surabaya namanya Ibatul Wafira, itu penulis lepas juga, nanti kita akan undang, tapi belum pasti. Nanti kalau misalnya tidak juga, di sini banyak pastinya kawan-kawan yang sudah menulis. Kemarin ada Mas siapa itu yang juara 3 lomba menulis itu bisa juga kita sharing ide. Nah, apa yang mau kita tulis ini? Kita mau mengumpulkan semua tekad, cita-cita, impian, inspirasi perjalanan para pelajar Libanon atau yang tamu. Kawan-kawan yang tidak dari Libanon akan dijadikan dan dikumpulkan dalam tulisan tersebut menjadi tulisan tamu yang berkecimpung di dalam dunia literasi, baik kegiatannya membaca, menulis, mempelajari, mengkaji, dan menekuni berbagai macam literatur yang ada. Jadi, kalau kita pahami ini bersama, bahwa setiap pengalaman kita dalam membaca itu beda antara satu dengan yang lainnya. Saya misalnya ketika ketika tadi saya membaca ada satu orang ulama namanya dia di abad ke-19, namanya Sayyid Usman Betawi. Dia saya baca, dia itu berteman dengan Snok Hogronje, seorang orientalis Belanda yang begitu populer di Indonesia. Dan karya-karyanya itu banyak dibaca oleh Snok Hogronje. Bahkan Snok Hogronje itu sampai mengajak dia untuk sama-sama menjadi Dewan Mufti di Republik Batavia atau di Batavia di Jakarta. Banyak orang membaca ini ulama kenapa bekerja sama dengan Belanda. Ini ulama kenapa kok mau berdialog dan berkomunikasi dengan Belanda. Orang membacanya seperti itu, dan saya baru sadar bahwa itu bisa dibaca sebagai
inilah hebatnya ulama kita, bahwa ulama kita itu karyanya bukan hanya diakui oleh orang Islam sendiri, bahkan orang non-Muslim pun membaca dan melacak apa yang menjadi karya-karya ulama kita. Cara-cara membaca seperti itu yang sebaiknya teman-teman kembangkan kalau misalnya mau menulis sesuatu. Maka dalam dunia jurnalistik sering dikatakan, kalaulah, mohon maafnya, anjing menggigit seseorang, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau seseorang menggigit anjing, itu luar biasa. Karena mereka belum ke Medan sebenarnya itu. Di Medan biasa aja, orang yang makan anjing pun ada. Orang yang makan, ya kan gitu dia. Jadi kalau misalnya kita mau melihat sedikit berbeda dari orang-orang, itu insya Allah ide, gagasan untuk menulis itu tetap ada. Dan yakinlah bahwa kemarin sudah juga saya katakan, ide itu sumbernya satu. Ide itu sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh menurunkan ide kepada kita cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ide itu tidak ada yang baru. Yang ada adalah penyegaran ide. Berapa banyak kita temukan buku-buku tentang fikih. Apakah kemudian ada yang benar-benar baru? Tidak ada. Yang ada adalah penyegaran isu-isu, penyegaran contoh-contoh, penyegaran definisi-definisi tanpa memperbaharui. Karena sebenarnya apa yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang baru. Apa yang di dalam dunia ini ya nudawiluha faqat. Hanya berputar-putar begitu saja. Jadi yang paling penting untuk kita pahami adalah ide itu selalu ada di sekitar kita. Maka saya sangat suka itu dengan ungkapan dari Habib Quraish Shihab. Ketika saya membaca 10 buku, yakinlah bahwa buku ke-11 adalah buku saya. Itu yang harus kita tekankan sangat dalam diri kita. Jadi kawan-kawan kalau misalnya membaca sebuah buku, kawan-kawan di Lebanon membaca 10 buku, maka pastikan buku ke-11 itu adalah buku kawan-kawan. Jadi kita harus benar-benar bertekad. Dan apakah kemudian orang yang menulis itu harus malam, Ustadz, harus di dalam keadaan sepi, harus apa? Itu antum. Dan itu terserah kita. Kan gitu. Dan itu nanti akan kita dalami bersama dalam drafting. Tetapi dalam hal ini yang perlu benar-benar kita pahami adalah kita ingin menggali antum sebenarnya apa pengalaman dalam membaca, apa pengalaman dalam menulis, apa pengalaman dalam mengkaji sebuah ilmu dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Di situ di dalam flyer atau di dalam penjelasan proyek juga saya ada menjelaskan kita ini belum paham atau belum mengerti betul siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita udah paham betul, kita udah bisa betul untuk menjelaskan atau untuk memperkenalkan siapa diri kita, insya Allah kita akan bisa untuk menuliskan banyak hal. Karena orang itu sebenarnya adalah berangkat dari, atau tulisan-tulisan setiap orang itu tidak akan lepas dari 4 poin ini, atau 5 poin ini. Yang pertama adalah pengalaman pribadinya, yang kedua pengalaman orang lain, yang ketiga ilmu dan keterampilannya, yang keempat bacaannya, yang kelima imajinasi, cita-cita ataupun impiannya. Banyak orang misalnya mau masuk surga, maka dia menulis 1000 jalan atau 1001 jalan menuju surga. Banyak orang ingin berbakti kepada orang tuanya misalnya, cara berbakti kepada orang tua. Ustadz, apakah kemudian ketika belum kami laksanakan sesuatu itu kami boleh untuk menuliskannya? Saya hanya ingin mengutip pernyataan dari Hasan Al-Basri, kalau misalnya seseorang itu menunggu dirinya untuk sempurna, kemudian dia baru boleh berdakwah, maka akan sedikitlah orang yang berdakwah di dunia ini. Karena sebenarnya menulis itu bagi kita umat Islam, itu adalah dakwah bil qalam, dakwah dengan pena. Jadi mari kita tebarkan
pengalaman antum di Lebanon mungkin bermanfaat bagi kami dalam sisi ya perjuangan. Pengalaman kami di Indonesia bagi antum mungkin bermanfaat dalam berbagai sisinya kan gitu. Itu yang harus kita kembangkan betul. Antum di Lebanon itu sumber buku. Kita kenal Darul Fikri itu ya Lebanon kan gitu. Jadi kalau misalnya antum di lumbungnya kekeringan itu sangat-sangat merugilah. Banyak buku yang bisa dinikmati di sana pastinya, dan itu yang harus antum kembangkan. Dan ini mungkin yang sebelum terakhir. Jadi saya kepengen dalam menulis itu, apa yang kita rencanakan, kita tinggal memetakan dalam 4 hal ini saja. Tulisan antum itu untuk ngapa? Untuk apa? Nah, cukup di 4 ini saja. Tulisan antum itu apakah untuk memberitahu orang sesuatu yang belum diketahui orang, atau untuk meneliti atau mencari tahu sesuatu yang baru diketahui orang. Ini orang baru kenal dengan yang namanya Zoom misalnya. Oke, kita tulis sebuah buku dan itu banyak laris sekarang kan? Optimalisasi Zoom, optimalisasi Instagram untuk bisnis. Karena memang orang belum banyak yang tahu. Dan penulis-penulis itu kerjaannya mencari tahu sesuatu yang belum diketahui orang untuk memberitahu kepada orang yang belum tahu. Kalaupun udah banyak yang memberitahu, pastinya kemarin kita sudah menceritakan kita sudah mengklasifikasikan. Kalaulah sudah banyak yang tahu, maka kita menjelaskannya. Menulis itu kalau dia pendek kita perpanjang. Kalau namanya menjelaskan. Kalau dia panjang kita perpendek, namanya khulasoh atau meringkas atau menertibkan. Kalau dia bersera kita tertibkan. Nah, kalau dia samar-samar kita jelaskan, kita terangkan. Yang terangkan itu adalah yang penting untuk kita ketahui. Maka kalaulah sudah merencanakan betul kita apa yang kita tulis, tugas kita tinggal satu, yaitu bagian terpenting dalam pre-writing tetap adalah menuliskannya. Ya kan? Gimana kita menggambarkan apa yang mau kita tulis? Bagaimana kita menuliskan apa yang ada di benak kita? Untuk itu, saya sebenarnya kepingin hari ini kita, kalaulah memang bisa diceritakan, kita ceritakan dulu. Supaya kawan-kawan yang lain atau teman-teman yang lain bisa untuk memberi masukan, bisa untuk memberikan apresiasi, bisa untuk memberikan ya sedikit komentar atas apa yang hendak kita tulis. Karena kalau misalnya semua hal ini kita hanya membayangkan, di akhir bulan pun nanti kita hanya akan ya menyisakan mimpi kita untuk menjadi penulis kan. Tetapi kalau misalnya kita sudah tuliskan, salah kita revisi nanti, kurang kita edit nanti, itu nanti akan terbit terakhir dan akan menjadi buku benaran. Untuk itu di sesi ini saya sudahi dulu. Kita akan sharing terlebih dahulu apa yang menjadi kendala teman-teman, apa yang menjadi keluhan teman-teman dalam mempersiapkan apa yang hendak dituliskan. Karena kalau sudah bisa kita mempersiapkan apa yang hendak kita tulis, kita tinggal masuk 4 hal ini saja. Dan 4 hal ini kabar baiknya kita boleh dibantu dalam tahap 3, kita boleh dibantu dalam tahap 4, kita boleh dibantu dalam tahap 5. Bahkan dalam tahap kedua, itu biasanya ada juga yang membantu. Namanya adalah ghostwriter. Ghostwriter itu penulis hantu. Penulis hantu itu pernah ada filmnya. Yang bermain itu Pierce Brosnan, yang pemain James Bond itu kan. Dia presiden itu punya ide segar, tetapi dia tidak punya waktu untuk menuliskannya, maka dipanggilnya lah
ghostwriter, penulis hantu. Ketika penulis hantu ini setuju untuk menuliskan ide-ide dari presiden, maka dia minta dokumen-dokumen yang diperlukan. Ternyata di dokumen itu banyak rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi. Nanti nontonlah. Ada banyak di YouTube itu filmnya. Lumayan bagus. Jadi di drafting ini barang siapa yang nggak bisa menulis bisa manggil ghostwriter. Tapi itu biasanya sayang karena ide kita itu adalah apa yang di kepala kita. Kalau kita nggak bisa mengeluarkannya, maka sebenarnya kita hanya kurang minum saja kan. Orang yang mau buang air kecil, kalau susah mengeluarkannya banyak-banyak minum. Maka kalau misalnya susah dalam menulis, banyak-banyak membaca. Karena sesuatu yang masuk, itulah yang akan keluar dari kita. Itu saja mungkin yang mau saya sampaikan di sesi ini. Kita lanjutkan di tanya jawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Al-Kabir, Al-Wasim, Lutfi, tafadhol masyhura. Terima kasih banyak Ustaz atas materinya Ustaz. Mudah-mudahan ya kami ini Ustaz menjadi calon-calon penulis yang bestseller Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Saya menukil dari perkataan Imam Qatadah, Al-qalamu ni'matun minallahi 'azimah, laula dzalika lam yakum ad-din wa lam yakum 'aish. Pulpen, spidol, pensil itu adalah sebuah nikmat dari Allah yang sangat besar. Tanpa itu agama tidak ada fondasi dan hidup tidak akan beratur. Dan para cendekiawan juga berkata, bukti keagungan peradaban banyak karya tulis hebat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita setelah webinar ini menjadi pribadi yang beradab dengan peradaban Iqra dan Wal Qalam. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu pertanyaan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya kepada narasumber. Silakan di raise hand tangannya. Yang sudah menulis ada yang mungkin mau bercerita tentang tulisannya, ya mau sharing-sharing pengalaman ketika mencari-cari apa yang hendak ditulis. Nah itu barangkali nanti hasil diskusi kita ini bisa menjadi rencana ide kita ke depannya. Ya, tafadhol. Saudari Widya Ari. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saya Widya dari UIN Sumatera Utara. Hal yang tadi yang Ustaz bilang pertama adalah menuangkan ide-ide kita ketika sebenarnya banyak ide-ide yang kita dapati ketika sedang duduk misalnya atau sedang melakukan kegiatan yang lain, atau ketika kita ingin menulis sebuah buku, kita kebanyakan bingung dalam menentukan tema apa yang harus kita angkat dalam sebuah buku itu. Nah, ketika kita menemukan sebuah ide dan sebuah tema itu, hal yang pertama itu kan saya sebenarnya kesulitan ketika menyusun kerangka yang harus ada di dalam satu buku itu. Kira-kira bagaimana Ustaz menyusun kerangka berpikir dalam kita menyusun untuk suatu buku itu untuk menjabarkan suatu tema tersebut gitu. Terima kasih Ustaz. Kepada Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menyusun kerangka karangan, memang
kadang-kadang itu berpengaruh pada apa yang kita baca. Tapi teori pendidikan bilang begini, mulailah dari yang mudah ke yang susah. Mulailah dari yang terdekat kepada yang kejauh. Mulailah dari yang tersempit menjadi lebih luas. Jadi kadang-kadang kita menemukan satu buah buku itu pendahuluannya, setelah pendahuluan pasti menjelaskan sesuatu yang kecil-kecil dulu. Karena memang teori pendidikan mengatakan setiap pembaca itu kalau misalnya di halaman pertama dia sudah tergoda, di halaman pertama dia sudah tertarik, maka dia akan lanjut ke halaman-halaman selanjutnya. Kenapa buku-buku kadang-kadang tidak terbaca sampai habis? Karena di halaman pertama sudah kena kick dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dipahami. Maka usahakan pembukaan itu menjadi pembukaan yang menarik. Maka tawaran-tawaran yang biasanya kita lihat di buku-buku itu, yang pertama pembukaan itu akan didahului oleh quotes, atau oleh cerita, atau oleh pengalaman, atau oleh ya sebuah hal-hal yang sederhana yang biasanya itu lazim dipahami orang, atau pertanyaan-pertanyaan yang memancing daya tarik orang pada tulisan-tulisan kita. Jadi bagaimana cara memetakannya? Coba nanti baca bukunya mind mappingnya saya lupa namanya itu. Nah, itu menarik. Atau kalau secara praktisnya almarhum Hernowo. Almarhum Hernowo itu punya teori mengikat makna. Mengikat makna itu adalah bagaimana setiap yang kita alami kita ikat dalam sebuah tulisan, dan tulisan-tulisan itu yang nantinya akan kita kumpulkan menjadi sebuah buku. Bayangkan katanya 360 hari, satu hari kita menulis buku satu hari kita menulis satu lembar saja, maka 360 hari atau 1 tahun kita sudah bisa menulis buku tebalnya paling tidak 360 halaman. Jadi itu bebas untuk mengikuti apakah tadi teori mind mappingnya Tony Buzan atau mengikat. Nah, itu bisa saja untuk diikuti. Itu saja mungkin yang ingin saya jawab. Terima kasih. Ini saya mau mencari file, ada nanti mungkin bisa membantu dalam memetakan pikiran. Oke. Kita Ada lagi lanjut diskusi. kawan-kawan yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Aneh ini mau minta penjelasan untuk semuanya, untuk biar lebih paham lagi tentang proyek tulisan kita Ustaz, yang supaya lebih detail dan paham peserta kita dan teman-teman kita.
Ustaz. Ya, beliau lagi mencari file ya. Oh, ya. Tadi kedengaran suara saya nggak? Belum, Full Ustaz. kosong? Kosong. Belum. Oke, ini saya akan jelaskan tentang proyek tulisan kita, bahwa ini mohon maaf saya nggak bisa untuk menampilkan tampilan wajah, kadang-kadang komputernya agak hang ya. Nah, jadi proyek tulisannya ini adalah saya berharap betul semua kita yang bergabung di workshop ini pada akhirnya menyelesaikan satu buah tulisan ini yang berangkat dari pengalaman-pengalaman antum juga. Jangan kita berpikir jauh ke depan dulu, kita yang dekat-dekat saja dulu. Ada 10 tawaran tulisan yang hendaknya kita kerjakan bersama-sama, dan itu sudah saya tuliskan rinci di grup. Yang pertama, tema tulisan itu adalah pengalaman membaca buku yang menginspirasi. Pengalaman membaca buku yang menginspirasi ini bisa bermacam. Ustadz, ana sukanya membaca Al-Quran. Boleh. Bisa jadi antum ketika di satu masa punya pilihan hidup yang agak sulit untuk ditentukan. Ketika antum beristikharah membaca Quran, tiba-tiba yang terbaca adalah ayat-ayat tertentu yang benar-benar terasa dalam diri antum. Nah, kan itu bisa menjadi sebuah tulisan. Yang itu antum tuangkan saja secara jujur dalam sebuah tulisan. Kemarin ada yang bertanya, ini berapa halaman Ustaz? Jangan dulu berpikir berhalamannya. Jangan dulu kita berpikir akan menjadi apa tulisan itu. Karena ini masih dalam tahap, tadi kita ingat ya, kita ingat tadi, ada 5 tahap tulisan itu. Kita ini masih dalam tahap perencanaan dan drafting. Ini draftingnya lah yang akan kita kerjakan ini. Bagaimana antum menuliskan pengalaman antum membaca buku, pengalaman antum belajar untuk konsisten mengkaji ilmu, pengalaman antum berjumpa dan berkenalan pertama kali dengan dunia tulis-menulis, apa tantangan dan solusi yang antum lakukan untuk tetap menulis, apa cita-cita keinginan antum untuk menjadi ketika menulis, apa hadangan dan cobaan dalam menjalani kehidupan pelajar di luar negeri. Ini sangat banyak pastinya yang di Bandung ini kan. Apalagi yang kemarin saya lihat di website PPI itu ada ya berita-berita yang memberitakan bahwa antum di pojok sungai apa pojok laut di sana ya. Dekat laut, Ustaz. Ada dekat laut ada ledakan. 4 km dari kampus. Dan itu pengalaman antum itu. Dan itu sangat penting untuk dibaca. Bahkan kita jangan lupa kemarin di perjumpaan awal kita, bahkan catatan-catatan orang gila pun akan ada yang membacanya kan gitu. Bagaimana nasihat dan pegangan hidup tentang menuntut ilmu dari ulama yang begitu mempengaruhi. Tadi Lutfi sudah mengutip pernyataan Ibnu Qatadah. Nah, itu kalau misalnya dijelaskan kembali, itu menjadi sesuatu yang menarik. Bahwa nikmat yang terbesar dalam hidup itu ya nikmat ketika kita itu diberikan kemampuan untuk menulis. Karena begitu banyak orang diberikan kemampuan untuk berbicara, tapi belum tentu tulisannya bagus. Dan begitu banyak orang yang mempunyai nikmat untuk belajar ke sana kemari, belum tentu juga tulisannya bagus. Tantangan yang biasa terdengar bagi kami di Indonesia ini, bagi dari masyarakat, dari mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah itu adalah mahasiswa Timur Tengah itu pandainya ngafal aja, tak pandai menulis. Karena memang mereka itu lulus tidak pakai skripsi,
tidak pakai tesis. Apakah kemudian itu menjadi justifikasi bahwasanya antum memang nggak pandai menulis, nggak pandai merangkai kata? Belum tentu. Karena memang menulis itu tidak akan jadi kalau misalnya kita hanya berharap sekali. Maka tulisan-tulisan yang sudah saya jabarkan tema-temanya itu antum tes terlebih dahulu. Project itu adalah pre-rating kita. Project yang dijelaskan di grup itu adalah pre-rating kita. Maka draftingnya kita harapkan ada di kamar-kamar atau ada di rumah-rumah antum masing-masing. Dan itu ketika sudah jadi, antum upload saja ke grup untuk kemudian nanti kita komentari. Kan kita komentari di grup. Ustaz, nanti komentarnya kasar-kasar. Insya Allah tidak, karena kita udah berkomitmen kita ini untuk kemajuan bersama, kan begitu. Nanti anak diketawai Ustaz, lebih bagus diketawai sekarang daripada nanti ketika sudah mengaku-ngaku menjadi penulis terkenal jadi bahan tertawaan orang. Jadi apa yang tertuang dalam tema-tema project itu adalah pre-rating kita. Dan saya benar-benar berharap bahwa itu harus kita coba semua. Bagaimana mencobanya? Yang pertama, cobalah tulis siapa kamu sebenarnya. Itu aja. Jangan dipikirkan, anak kayak si ini loh Ustaz, kayak sini. Jangan. Cukup jawab siapa kamu sebenarnya dalam satu halaman misalnya, supaya agak banyak memperkenalkan diri. Kadang-kadang siapa kamu sebenarnya? Saya Suhendri bin Hasan Ustaz. Udah selesai. Ya, itu bukan tulisan, itu kartu nama kan gitu kan. Tapi kalau misalnya saya adalah Suhendri bin Hasan, seorang mahasiswa Libanon, alumni pesantren Raudatul Hasanah. Waktu di pesantren dulu saya pernah A, I, U, E, O. Hal itulah yang membuat saya terinspirasi untuk kemudian melakukan usaha untuk belajar ke Libanon. Kenapa pilihan saya Libanon? Karena bagi saya Libanon bla 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 bla. Dan ternyata di Libanon saya ketemu sama Lutfi. Sama Lutfi ini saya waktu dulu kenal betul di pesantren. Saya waktu dulu di pesantren bla 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 bla. Kan itu menjadi tulisan yang membangkitkan ingatan-ingatan antum sekaligus memanggil ciri khas antum sendiri. Dan di titik itulah antum sudah masuk ke tahap kedua dari sebuah penulisan, yaitu drafting. Tadi sudah kita bahas, habis pre-rating itu adalah drafting. Kalau sudah drafting, hasilnya sudah masuk ke grup kita itu, maka kita semua adalah seorang editor yang bisa merevisi, yang bisa mengedit sebuah tulisan. Apakah kemudian nanti dikembalikan ke kami lagi Ustaz? Kembalikan lagi, suruh melengkapi lagi. Maka untuk tidak membuat kita semua terpaksa, ini sebenarnya ya kalau kayak kemarin saya sudah mencontohkan, disarankan Ustadz Handika untuk menulis di website-website tertentu. Alhamdulillah, malamnya disarankan Ustadz Handika, paginya saya tulis sekitar 2 jam, langsung saya kirim ke redaksi arrohim.co, malamnya udah terbit. Nah itulah sekarang dunianya itu begitu cepat. Jangan-jangan ketika antum misalnya menulis sebuah, misalnya menulis jati diri antum, dan itu terinspirasi banyak orang. Dan ingat cerita bagaimana Laskar Pelangi kemudian akhirnya laku keras itu kan begitu. Andrea Hirata tuh nggak tahu yang namanya penerbit. Dia hanya ingin memberi hadiah kepada Bu Muslimah. Ketika itu dia memanggil kawan-kawannya, dia tunjukkan tulisannya, ini akan saya kasih Bu Muslimah. Kawannya datang, dikirimnya ke Mizan.
Mizan waktu dulu tidak mempunyai lini penerbitan tentang dunia pendidikan. Maka Mizan membentuk Bentang Pustaka. Maka Bentang Pustaka itu adalah lini Mizan khusus untuk Andrea Hirata. Jadi itu hal yang menarik yang harus kita cermati. Bahwa kadang-kadang kita merasa tulisan kita jelek. Padahal yang menilai itu adalah pembaca. Jangan pernah kita merasa tulisan kita jelek karena pembaca yang akan menilainya. Jadi proyek-proyek yang kalau ada yang bertanya berapa halaman Ustadz, jangan dulu dipikirkan berapa halamannya. Karena kita masih dalam tahap drafting. Kita belum masuk tahap revising dan kita belum masuk tahap editing. Karena dalam tahap revising dan editing itu ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Itu saja, terima kasih. Oke, ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Lah, senyap. Lutfi udah nulis apa, Lutfi? Ya Ustadz, Ana sekarang ini nulis temanya Arab Fusha versus Arab Amiyah, Ustadz. Lagi nulis ini, Ustadz. Insya Allah nanti kalau udah siap, Ana kirim sama antum, Ustadz. Soalnya ini, Ustadz, pengalaman, Ustadz, bagi Ane, Ustadz. Belajar 6 tahun di pondok dengan tulennya bahasa Fusha ketika merantau ke negeri Arab. Toh, kok bahasa Amiyah sini? Bahasa pasaran, Ustadz. Nah, Makanya, ya. Ana tulis, insya Allah. Dan itu kan bermanfaat bagi mahasiswa baru nantinya kan. Ya, mahasiswa baru yang pertama kali untuk menginjakkan kaki di Libanon, jangan sampai langsung terkejut-kejut kan begitu. Ya Ustadz. Jadi kalau misalnya nanti Lutfi dan kawan-kawan menjadi tim penjemput tamu di bandara atau penjemput mahasiswa baru di bandara, langsung aja kasih bukunya kan, menjadi kartu nama bagi Lutfi. Ya Ustaz. Ya Ustaz, mudah-mudahan Ustaz. Ada lagi kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapannya atau apa aja yang udah ditulisnya? Sekarang udah bebas ini ya, sharing bebas sudah. Tidak masuk lagi sesi jawaban. Sharing bebas saja, sharing bebas, jangan terlalu kaku. Oh itu iya, ada Ustaz. tuh. Ya, silakan. Pada saudara. Assalamualaikum Ustaz. Apa nih Ustaz, karena lagi di pinggir jalan agak ribut. Oke. Karena sering dapat kendala nentuin kalimat pembuka cerpen yang wah gitu, yang bagus. Karena kan mau ikut lomba-lomba cerpen, kan kalau dari awalnya aja kalimat pembukanya nggak wah, paling cerpen kita nggak dibaca gitu Ustaz. Sering pusing Ustaz, sih. Kalimat pembukanya itu apa harus pakai konflik dulu atau apa gitu Ustaz. Mohon bimbingannya. Saudari Fadila Talia. Oke Ustaz. Ya. Fadila Talia yang nulis waktu kelas 6 ya? Fadila Ya, bukan? Ustaz. Oh iya. Oke, Fadila. Kita kembali ke sini lagi, Fadila. Kalau kita menulis itu, kan kita sudah pre-rating, udah nampak ide-ide mau menulis cerpen apa, ceritanya siapa, cerita yang bagaimana, itu udah agak tergambar lah dalam benak kita ya. Nah, kemudian masuklah ke drafting. Tuliskan saja dulu bagaimana kalimat pembukanya Ustaz. Nanti kalau misalnya secara jujur kita tulis di drafting, insya Allah kalimat pembukanya itu bagus. Kalau misalnya tidak bagus Ustaz, masuk ke revising, masuk ke editing.
karena revising dan editing ini adalah dua hal yang sering ditinggal oleh seorang penulis. Maka betul kata Fadila tadi, bahwa banyak penulis yang tidak dibaca akhirnya naskahnya karena kalimat pembukanya sudah terlalu jelek. Karena tulisan pertama itu pasti jelek, Fadila itu. Maka kalau sudah drafting, jangan pernah bosan, jangan pernah nggak suka untuk membaca tulisan sendiri. Karena dalam revising dan editing itulah kita memperbaiki kalimat pembuka. Insya Allah Ustadzah Ira sudah setuju untuk bergabung kepada kita. Kalau misalnya kemungkinan besar tanggal 31 atau 30 kita akan jumpa lagi. Nanti Ustadzah Ira akan mendalami dalam hal novel atau cerpen lah. Yang penting yang harus kita pahami itu, sekali tulis itu tidak bisa jadi. Saya pernah dapat beasiswa menulis di Bandung. Itu beasiswa penulisan atau pelatihan bersama Tasaro GK yang menulis Galaksi Kinanti. Jadi, apa yang saya tulis dalam cerpen itu, judul cerpen saya itu waktu dulu itu, Kata Orang Aku Mirip Nabi Ibrahim. Apakah kemudian isinya cerita Nabi Ibrahim? Betul. Bahwa ada seorang miskin, dia kepengen berkurban. Maka dia punya nazar. Kalaulah anakku nanti lahir, aku akan mengorbankan kambing yang ku pelihara ini. Naasnya, anaknya lahir, tapi sehari kemudian meninggal. Nazarnya kan yang penting lahir kan, bukan masalah hidup atau tidak. Kemudian dibawanya lah kambing satu-satunya itu mau ke masjid. Pas di tengah jalan ada orang berkata, Bapak ini baru aja duka. Kok ia mau korban? Itu pun yang dikorbankan kambing satu-satunya. Nanti Bapak makan apa? Itulah setan yang kita gambarkan dalam bentuk manusia. Ketemu lagi sama orang yang lain. Pak, kambing Bapak itu besar. Sini, saya beli kambing Bapak yang besar tuh. Nah, nanti Bapak ganti sama kurban yang lebih kecil. Kan keuntungannya bisa untuk Bapak. Itu menjadi setan yang kedua. Setan yang ketiga apa? Pak, orang yang susah tuh. Nggak apa-apa. Nggak berkurban. Kurban itu kan sunnah. Dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang saya ubah menjadi sebuah cerita. Hingga akhirnya yang pengorban ini ya, bertemu sama orang kaya dan dia menjadi penjaga dari peternakan kambing itu. Mungkin kalau di searching di internet masih dapat itu cerpennya. Kata Orang Aku Mirip Nabi Ibrahim. Nah itu kalau nggak salah pernah juga saya nulis tips tips menulis cerpen. Di tips itu di dalamnya ada cerpen itu. Itu saja mungkin Fadila ya. Terima kasih. Ada lagi kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber sebelum kita tutup? Karena udah satu jam ini. Saudari Widya. Irwan, gimana kabar bukunya? Ada Widya? Iya Ustaz. Sebenarnya banyak sih Ustaz, cuman untuk kali ini mungkin dimulai dulu Ustaz. Tapi Ustaz untuk mungkin seperti ini Ustaz. Kita ingin menggambarkan pengalaman kita, tapi mungkin itu disamarkan sebagai orang kedua atau orang ketiga itu kira-kira bisa tidak Ustaz? Sangat bisa.
bahwa kita belum tahu apakah Lintang itu adalah Andre Hirata atau Andre Hirata itu Ikal. Kan kita belum tahu. Orang tercerdas itu biasanya dialah yang mampu untuk merekam semuanya kan gitu. Tetapi Ikal di sana menceritakan bahwasanya Lintanglah yang paling cerdas. Gitu. Kemudian apakah Habibur Rahman istilahnya itu adalah Fahri atau Habibur Rahman itu orang yang melihat Fahri kan gitu. Baik. Kalau misalnya kita, jadi bisa saja kita menjadi orang pertama, bahkan kita menjadi orang lawannya. Lawan dari orang pertama itu, orang kedua. Terelie itu sering menulis buku yang dialognya itu adalah kau. Sehingga orang yang membaca seakan-akan sedang berhadapan sama teks itu sendiri. Berhadapan sama tulisan-tulisan. Jadi ya itu bisa saja dan itu mutlak-mutlak. Apakah itu menjadi fiksi? Tentu menjadi fiksi jadinya. Karena dia tidak menceritakan sebuah kebenaran, tetapi menceritakan sebuah hal yang menjadi khayalan. Coba baca nanti buku Tasarogeka yang Nabi Muhammad. Apa dalam lupa saya judul pastinya, yang tentang Nabi Muhammad. Beliau memunculkan satu buah tokoh yang mengagumi betul Nabi Muhammad, sehingga dia menceritakan Nabi Muhammad sebagaimana profilnya. Jadi beliau menulis biografi Nabi Muhammad seakan-akan beliau hidup dengan Nabi Muhammad. Kan itu berimajinasi tingkat tinggi. Itu saja, terima kasih. Oke. Baik, Ustaz. Terima kasih ya kepada saudara-saudari yang telah mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dan terima kasih juga kami aturkan kepada narasumber, mudah-mudahan apa yang dipaparkan dan materi yang disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu jariah ya bagi kami semua dan menjadi langkah-langkah bagi calon-calon penulis yang berguna, yang bermanfaat untuk agama dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya yaitu doa, dengan segala kerendahan nanti kami meminta kepada Ustaz Radila Mukhtar untuk memimpin doa. Waktu dan tempat kami perkenankan dengan segala hormat. Terima kasih atas kehormatannya untuk bisa berbagi kepada kawan-kawan. Insya Allah nanti kita akan pastikan betul Ustazah Ira akan bertemu kita di sesi yang ketiga. Tetapi yang besar harapan saya, apa yang telah kita canangkan sebagai proyek kita untuk selang-selang ini bisa terwujud. Nanti sama-sama kita share di grup PPI literasi itu ya. Oke. Untuk mengambil berkah, marilah kita tundukkan hati sejenak. Nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Irhamhum kama rabbawna shighara. Irhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma sahil umurana wa umura satidatina wa ustadatina wa umur hadhil majlis ya Allah. Madamatis samawati wal ardu lillahi kalimatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah selesai kita webinar pada hari ini. Untuk kawan-kawan ya, kami dari panitia ingin menghimbaukan untuk
Jangan lupa untuk terus ya menulis ya. Mudah-mudahan nanti sesingkat waktu kita akan mengumpulkan karya-karya ya, dan nanti kita akan kirim ke Ustadz Kardinal. Alafu minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Lagi, ya, Insyaallah. lagi agak ribut ini. Kedengaran ya? Kedengaran kayaknya perang itu, Ustaz. bongkar. Oh. Masya Allah. Ana astadzin an atruk hadal majlis. Insyaallah saja. Jazakallah khair. Nanti yang tanya-tanya lagi, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ji, oh Bariji. Mana Bariji tadi udah keluar dia?